Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah SPDSD GR, CGP Angkatan 11 kelas 286 Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 2.3 koneksi antar materi, yang dimana sebagai fasilitator Ibu Rifka Nilamsari SPDGR dan pengajar praktik MH Eko Wahyudi MPD, dan saya sendiri Abdullah SPDSTGR sebagai CGP Angkatan 11. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2.3 dalam berbagai media. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coaching yang dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Coaching dalam konteks pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan peserta didik, diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam tuntutan dan memperdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among, Ingarso Sungtulodo Ingmatnyo Mangunkarso Tuturi Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memperdayakan Handayani semua kekuatan pada murid. Kompetensi inti coaching. 1. Kemandirian penuh present. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coaching sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam pencapaian coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coaching, yakni mitra bicara. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir atau menstimulus berpikir coaching, memunculkan hal-hal baru dan mengungkapkan emosinya. 3. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra. Itu berarti secara tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Proses aktif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah. Muncul proses berpikir coaching, memetakan dan menggali situasi untuk menghasilkan ide-ide baru. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memperdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Alur percakapan Tirta: 1. Tujuan. 2. Identifikasi. 3. Rencana aksi. 4. Tanggung jawab. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Ada 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi,
perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi tindak lanjut. Mendengarkan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa. A. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul 2.3, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching. Ada 3 prinsip, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, serta meliputi 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, perencanaan observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. 2. Emosi yang dirasakan saat pembelajaran adalah: 1. Saya merasa tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. 2. Saya juga tertantang untuk memperbanyak praktek coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik sehingga ke depannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan sesama CGP saat mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik dalam rekan sebagai coach, coachee, dan pengamat atau observer. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam melakukan pertanyaan tersebut sesuai dengan alur tirta agar dapat menggali informasi permasalahan dalam diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dengan supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat dalam coaching. Saat saya mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dalam diri. B. Analisis untuk implementasi konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat membangun dan membuka peluang untuk kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala didasari kepercayaan coachee kepada coach. Dalam prosesnya tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, harus menjadi pemimpin pembelajaran yang memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya kognitif saja, tetapi tentang karakter dan sosial emosional murid, sehingga tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. 4. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seseorang coach melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari seseorang coachee
dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching, sebab dalam coaching lebih menekankan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah sehingga pada masa depan menjadi lebih baik. Refleksi. C. Membuat keterhubungan. 1. Pengamalan masa lalu. Pengamalan masa lalu. Sebagai seorang guru, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah sebagai kegiatan rutin yang harus dilaksanakan, namun kegiatan ini hanya sebatas melakukan observasi di kelas saja tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga tidak ada umpan balik saat supervisi akademik dilaksanakan. Lebih detailnya di sini saya hanya tentang nilai atau angka saja yang akan diterima oleh guru dari kegiatan supervisi yang dilakukan di sekolah. 2. Penerapan di masa mendatang. Supervisi akademik harus dijadikan bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga terjadi kemitraan proses kreatif dan dapat memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.3 hubungan dengan modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pemetaan dengan menggunakan 3 cara, yaitu pemetaan mitra siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan seorang coach sebagai data dalam proses melakukan coaching sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi yang terbaik. Modul 2.3 hubungan dengan modul 2.2. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial dan emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk melakukan coach dan coachee serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Peran sebagai seorang coach di sekolah keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada paket 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching dan alur Tirta sebagai alur percakapan coaching, sebagai seorang coach harus melakukan kehadiran penuh atau present. Salah satu teknik yang bisa digunakan yaitu stop atau mindfulness listening yang sudah dipelajari pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Salah satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat sehingga percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana aksi yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Potensi coaching yang beragam sehingga keterampilan sosial emosional diperlukan untuk dapat memaksimalkan semua potensi yang ada dalam diri coaching. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.